Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia, kehilangan feeling, dengan motor 2025 Ducati. Pembalap Ducati Francisco Bagnaia kesulitan mengejar ketertinggalan di awal musim MotoGP 2025. Francisco Bagnaia mengatakan dia kehilangan feeling untuk mengendarai motor Ducati MotoGP 2025 seperti yang dia inginkan setelah finish di posisi keempat di Grand Prix Argentina. Juara dunia MotoGP dua kali itu diharapkan menjadi penantang utama Marc Marquez untuk meraih gelar pada tahun 2025, dan Marc terus mengulangi sepanjang musim dingin bahwa Bagnaia adalah pembalap referensi dalam merek tersebut. Namun setelah dua putaran, Marquez justru mendominasi dua putaran awal dan memimpin kejuaraan dengan selisih 16 poin dari Alex Marquez, sementara Bagnaia terpaut 31 poin di posisi ketiga dan tidak mampu mengimbangi mereka. Di Argentina, Bagnaia tertinggal 5,536 detik di belakang Marc Marquez pada posisi keempat saat bendera finish berakhir, menandai pertama kalinya sejak Austin tahun lalu dalam perlombaan yang ia selesaikan, ia tidak naik podium. Saya tidak senang, tetapi kami kesulitan sepanjang akhir pekan, kami berhasil finish di posisi keempat dan kecepatannya tidak jauh dari dua orang pertama, katanya kepada TNT Sport. Saya sedikit lebih lambat di setiap putaran. Saya kehilangan sedikit waktu dalam pertarungan antara saya dan Johan Zarco, serta Frankie Morbidelli. Tetapi saya pikir posisi keempat lebih sulit bagi saya hari ini. Saya kesulitan di beberapa bagian lintasan dan Frankie di depan saya tampil lebih baik dengan ban lunak. Jadi, saya perlu meningkatkan kemampuan, saya perlu melangkah maju, untuk menemukan kembali perasaan saya dari tahun lalu karena itu adalah sesuatu yang hilang dari saya. Dan ketika akhirnya saya kembali, saya akan kembali ke posisi saya. Posisi keempat bukan posisi saya, bahkan ketiga pun bukan posisi saya. Kami sedang mengusahakannya dan merupakan ambisi terbesar bagi saya untuk kembali ke posisi saya. Ia menambahkan, untuk menemukan kembali perasaan saya karena saya berjuang untuk bisa cepat seperti tahun lalu, melaju dengan cara saya sendiri. Dengan cara ini, kami tidak melaju lambat. Kami melaju cepat, tetapi tidak seperti yang saya inginkan dan saya berjuang untuk melakukan hal yang sama seperti tahun lalu karena setiap kali saya mencoba, saya melakukan beberapa kesalahan. Jadi, kami harus bekerja keras dan fokus pada hal itu serta berusaha untuk memperbaikinya. MotoGP Amerika mendatang di kota juga merupakan tempat yang sulit bagi Bagnaia di masa lalu dan menjadi benteng bagi Marc Marquez. Jika ia dapat menemukan terobosan setup yang ia butuhkan untuk merasa lebih nyaman di GP25, Bagnaia yakin ia dapat bertarung dengan Marc. Kita lihat saja, katanya saat ditanya tentang GP Amerika. Sangat penting di Austin untuk bisa kompetitif. Namun yang terpenting adalah menemukan kembali feeling saya, karena dengan feeling saya bisa bertarung dengan Marc. Jadi, mari kita bekerja. Saya akan banyak bekerja di rumah beberapa hari ini untuk memahami sesuatu yang akan saya bawa ke balapan berikutnya. Tetapi yang terpenting adalah terus bekerja seperti yang kami lakukan akhir pekan ini dan terus meningkatkan performa. Alex Marquez katakan, berhentilah berpikir saya terlalu menghormati Marc. Alex Marquez menutup pembicaraan tentang terlalu banyak rasa hormat setelah bertarung dengan saudaranya Marc Marquez untuk kemenangan di MotoGP Argentina. Alex Marquez membungkam keraguan tentang kemauannya untuk menantang saudaranya Marc setelah finish hanya 1,3 detik di belakangnya pada MotoGP Argentina hari Minggu, pertarungan terdekatnya untuk meraih kemenangan sejauh ini. Pembalap Gresini Ducati itu menepis serangan awal dari Francisco Bagnaia, lalu memanfaatkan kesalahan langka dari Marc untuk memimpin pada putaran keempat. Marquez yang lebih muda sebelumnya finish 1,7 detik di belakang Marc pada pembuka musim di Thailand, tetapi merupakan ancaman yang lebih besar di Argentina, yang memaksa pembalap nomor 93 itu mengambil risiko untuk tetap bersaing. Saya mencoba untuk menekan sejak awal. Saya melakukan start dengan baik, Pecco menyerang saya di tikungan 3, tetapi saya mampu bangkit kembali ke posisi kedua, kata Alex. Saya merasa sangat baik. Saya memiliki banyak keraguan sebelum balapan tentang pilihan ban, tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti Marc dan Pecco dengan ban belakang medium. Kemudian, ketika Marc melakukan kesalahan kecil di tikungan pertama, saya berkata, baiklah, saya akan melakukannya. Saya mencoba untuk mengatur kecepatan yang baik dan mampu memperlebar jarak dengan kelompok kedua. Marc melebar saat upaya pertamanya untuk memimpin, dengan 10 lap tersisa, memberikan Alex kelegaan sementara.
Keduanya kemudian mencatatkan putaran balap terbaik mereka pada putaran ke-19 dari 25, sebelum kegigihan Mark akhirnya membuahkan hasil dengan 5 putaran tersisa. Ketika dia menyerang saya untuk pertama kalinya, di tikungan 5, saya berkata, "Oke, saatnya mencoba," jelas Alex. Jadi saya memberikan 100%. Saya melaju dengan kecepatan 38,3 tetapi dia mampu melaju dengan kecepatan 38,2. Saya benar-benar berada di batas maksimal. Hampir menabrak semua tikungan. Saya mencoba untuk melawannya dan berusaha untuk tetap di sana. Namun, ia mampu berada di batasnya di bagian akhir balapan. Jadi, kami perlu meningkatkannya di sana. Tapi saya sangat senang dengan akhir pekan ini. Ini adalah momen di mana saya merasa paling kuat di MotoGP, Alex menegaskan. Motor ini sangat cocok untuk saya dengan gaya berkendara yang baik. Jadi saya menikmati mengendarai motor. Saya bermain-main dengan motor dan itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Kami hanya perlu terus melaju seperti itu. Tim ini bekerja dengan sangat baik, begitu pula dengan dukungan dari Ducati. Kami perlu memahami beberapa hal dari Mark, tetapi di sini kami lebih dekat dan sangat menyenangkan untuk bertarung dengan saudara Anda demi kemenangan MotoGP. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez sudah mengetahui siapa pesaing terkuatnya di MotoGP 2025. Menurut Marquez, sosok tersebut adalah adik kandungnya sendiri, yakni Alex Marquez. Marquez menilai Alex adalah lawan terberatnya di musim ini karena rider Gresini Ducati itu selalu mengganggunya saat balapan. Terbukti, Alex selalu berhasil finish tepat di belakang Marquez. Hanya saja, sosok yang selalu berada di belakang Marquez adalah Alex. Adik kandungnya itu berhasil memepet Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez menyadari betapa berbahayanya Alex. Tak heran jika ia menganggap kini lawan terberatnya adalah Alex Marquez. Hari ini, saya sangat terkesan dengan gaya balap Alex. Dia benar-benar halus, ungkap Marquez, melansir dari Crash, Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Saya tahu betul ketika dia sudah yakin, maka dia bisa menjadi juara dunia. Itulah hal yang terjadi saat dia menjadi juara dunia di Moto3, 2014 dan Moto2, 2019 tambahnya. Jadi, pada akhirnya dia adalah pesaing utama dalam perebutan gelar juara di musim ini, lanjut Marquez. Berkat kemenangan di Argentina, Marquez kini memimpin klasemen pembalap MotoGP 2025 dengan 74 poin. Ia unggul 16 angka dari Alex yang berada di posisi kedua. Alex memepet Marquez karena selalu finish kedua, baik di sprint race maupun balapan utama di dua seri yang sudah berlangsung. Pada seri Argentina, sejatinya Marquez nyaris dikalahkan Alex. Karena itulah, ia merasa Alex adalah pesaing utamanya di MotoGP 2025. Hari ini saya terkesan dengan saudara saya, Alex. Saat balapan, saya sempat mengira bakal finish kedua karena ia melaju dengan sangat mulus, sangat bagus, dan selalu menjaga kecepatan di tikungan, sambung Marquez. Lalu pada akhirnya saya menang. Saya mengambil risiko, seperti yang Anda lihat, saya mengambil banyak risiko, mungkin terlalu banyak di beberapa titik balapan, tambahnya. Tetapi senang bisa keluar dengan 37 poin lagi dan melanjutkan dengan suasana yang sangat baik di dalam garasi, karena tim Ducati Lenovo melakukan pekerjaan yang luar biasa, tutupnya.